Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayan selaku ketua kelompok dari kelompok 4. Nah baiklah, dalam video kali ini kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Sandi Saputra, yang kedua Salma, yang ketiga Indri Rizkiana, yang keempat Sakina, yang kelima Sri Deviana, dan yang keenam Ali Rahmatullah. Nah baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, dalam materi Pancasila sebagai ideologi negara ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kedua, hubungan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat, fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kelima, nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keenam, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Kemudian yang terakhir, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum saya membahas pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu Pancasila dan apa itu ideologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Menurut istilah, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, ide-ide dasar, pengertian dasar atau cita-cita. Logos yang berarti ilmu pengetahuan. Menurut istilah, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nah baiklah, setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, apa itu ideologi, kita dapat simpulkan bahwa pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara yang dimana memiliki arti luas, yaitu visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana visi tersebut adalah untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Hubungan Pancasila dengan ideologi negara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Jadi, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan
nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Butir-butir sila Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Tanpa ideologi dasar, tentunya masyarakat Indonesia akan sulit untuk disatukan. Dengan kehadiran Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, dan memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita. Cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Ya, kemudian selanjutnya fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali kita terancam dengan perpecahan. Kemudian yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran akan cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila ini memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dengan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila ini menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara ini memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini dijadikan patokan aturan oleh bangsa Indonesia ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kemudian kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya itu juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Pancasila sebagai ideologi. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada 3 nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai dasar Pancasila. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
Daftar nilai ideologi Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksananya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh, perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, ada nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang sesuai zaman dan aspirasi masyarakat. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi negara ada 3. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum dalam bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi antaragama. Toleransi antaragama ini yaitu saling menghormati dan saling menghargai antar sesama umat yang memeluk suatu agama atau kepercayaan. Ada juga sifat toleran, yaitu sifat antara perbedaan dua kelompok yang saling berhubungan. Maksud dari saling berhubungan ini yaitu adalah saling tolong-menolong. Seperti di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Jika umat muslim melaksanakan ibadah besar, maka Gereja Katedral ini akan meminjamkan lahan parkirnya untuk digunakan umat muslim. Begitu juga sebaliknya, jika umat Kristiani melaksanakan kegiatan besarnya, maka Masjid Istiqlal juga akan membuka gerbangnya untuk meminjamkan lahan parkirnya untuk umat Kristiani. Yang kedua, tidak adanya perbedaan suku dan warna kulit. Di mata negara ataupun kita semua, tidak ada perbedaan antara suku dan warna kulit, karena kita semua satu yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adalah berbeda-beda tetap satu. Yang ketiga, saling tolong menolong. Di lingkungan kita sendiri ini adalah lingkungan masyarakat, yang dimana lingkungan masyarakat ini bersifat sosial. Jika tetangga kita atau sahabat kita memerlukan bantuan, maka kita akan membantunya. Serta jika ada kerja bakti atau gotong royong, maka kita ikut serta juga dalam berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, yaitu adalah musyawarah. Musyawarah ini yaitu adalah pengumpulan pendapat-pendapat sesama kita, sesama masyarakat, untuk memutuskan salah satu keputusan. Seperti contoh, kalau dulu itu ada namanya musyawarah, yaitu untuk memilih kepala daerah. Jadi setiap kampung masing-masing akan ada satu perwakilan yang mewakili pendapat masyarakat di daerah tersebut, di daerah terkecil. Dan perwakilannya ini akan memberitahukan apa yang mereka pilih ataupun apa pendapat mereka ke perkumpulan perwakilan setiap daerah. Yang kelima, tidak ada perbedaan di mata hukum. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, walaupun dia beragama apapun, suku apapun, tinggal dimanapun, selama dia berada di Indonesia, maka semuanya setara. Walaupun dia seorang DPR, walaupun dia seorang petani, walaupun dia seorang guru, walaupun dia seorang tunawisma, itu semua sama di mata hukum.